yang kita imani yaitu Al-Quran. Yang kedua, selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Sebelum kita mulai membahas ayat yang akan kita kaji pada siang hari ini, mari kita doa bersama dengan guru kita hadiahkan kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan beliau-beliau yang sudah kembali di sisi Allah sebagai pejuang-pejuang di jalan Allah dulu senantiasa mendapatkan nikmat dan rahmat dari Allah SWT dalam dosa-dosanya dia. Ibarakatul mengingat semakin tumbuh subur dan sukses, saya kira apa yang ditanam disemai oleh Allah, yaitu apa yang disemai oleh Allah pada saat ini tumbuh subur di Banyuwangi, yaitu COVID-19. Sekarang sukses tanaman itu sedang tumbuh subur. Maka sebagai orang yang beriman, saya mengajak panjenengan jangan berlebihan, ikuti saja protokol kesehatan. Kalau sudah mau berbaur dengan yang enggak kita kenal, yang biasa setiap hari bersama kita, gunakan masker, atau jarak, itu jangan ditinggalkan. Ikhtiar kita di situlah sebatas. Walaupun nanti kena dan tidaknya semua atas ridho dan izin. Nah, saat ini kita sedang berhadapan dengan sniper yang enggak nampak. Dia siap membidik siapapun di antara panjenengan semua yang hadir ini. Kapan saja kalau sudah dibidik kena. Sebetulnya ada di sekitar panjenengan ini itu saja ini pangganya. Cuman dia masuk apa enggak di antara tiga lubang, dua lubang hidung dan satu lubang di mulut. Dia mau masuk apa enggak itu ngenteni perintah sini. Jadi kan saya pastikan main-main juga tuh ke pasar kadang-kadang. Iya. Sempat-sempat Bapak Ayo sempat-sempat kok ada di sekitar itu. Tapi kenapa kita sampai detik ini masih dalam kondisi aman? Berarti masih dalam perlindungan. Steril pun jenengan. Kebidik kalau sudah waktunya itu dari sini. Ini kalau pintunya si A, pintunya si B masuk. Jadi saya berharap kita harus tetap ikhtiar untuk melaksanakan protokol kesehatan. Tapi dua mindset, baik dari hati maupun pikiran kita, tidak bisa sampai ke tangan. Karena yang patut kita takuti hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong biasakan di pagi hari, ini sunnah Nabi, hadisnya sahih muttafaq alaih. Siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim wala bisama'i wa huwa samiul alim, sing sampun hafal tolong diamalkan. Tidak hanya hafal, setelah subuh 3 kali, setelah sholat asar 3, tidak ada yang membahayakan terhadap diri kita apapun, baik di bumi maupun di langit, termasuk corona. Tidak akan pernah membahayakan bersama Allah. Kalau jangan bersama Allah, yang repot kan kalau nggak bersama Allah. Oke. Baik sekalian, moga kita buka surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu surat ke-17. Surat ke-17 jusnya 15, surat ke-17 juz 15 ayatnya 72.
qauman fil akhirati ing dalam akhirat atmaiku wuto wa adallu lan luwih kasar sabila apa nih. Siapa yang di dunia ini yang dia buta, tanda kutip tadi, maksudnya hati, maka di akhirat dia akan lebih buta. Dari buta yang dari mana? Maksudnya yaitu terhadap masalah iman. Nanti muhasabahnya ini ayatnya sudah sering sampai baca. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini kita nggak ada keraguan-keraguannya. Tidak ada keraguan-keraguannya. Yang apabila sudah sering mendengar ayat, sudah sering mendengar hujah-hujah hadis dari Rasulullah, orang itu selalu mengabaikan. Di surat Al-Isra ayat 72 ini Allah sebut itulah orang yang buta. Dia akan lebih buta lagi besoknya. Bayangkan deh, ketika seluruh umat manusia dikumpulkan jadi satu, surat arwah sampai Mas Pak Aan dari Pak Evi Kadero ketemu, Mas Atta mau dari Mas Firman, kapan ketemu jadi satu. Itu pada saat itu orang yang tidak memperhatikan ayat-ayat Allah, tidak memperhatikan petunjuk-petunjuk Allah, sekalipun jenengan di dunia saat itu secara fisik ini melihat, di sana akan dibutakan. Jadi raro cerita apa-apa, kurame menurut dok. Kan orang pada sibuk membahas dirinya masing-masing. Dengan gaya-gaya bakmi, aku tuh bakmi, orang lain ini. Kan sing diiling kan orang dekatnya di besok itu di sana. Yang dekat-dekat itu yang jenengan ingat besok itu. Gak mungkin jenengan mau ingat yang jauh, yang dekat. Siapa yang dulu bersama terakhir di setiap kehidupannya, itu yang diingat ketika hari berbulan itu. Terus dikumpul lagi sing diiling ini mesti cedak-cedak. Makanya kan dua hal yang nanti kan, sing tukang seneng mulung kalau sing tukang seneng jarak. Ingat itu di sana. Giling-giling deh. Itu akan diingat itu di sana. Nah, tapi pada saat itu sia-sia. Jangan akan mengenali siapapun saat itu, semua sibuk pada dirinya masing-masing. Oleh karena itu, bagaimana saat ini nikmatnya, indahnya kita melihat ciptaan Allah melalui jendela ini, yaitu mata. Bagaimana kita akan menikmati indahnya akhirat pun dengan pandangan mata. Maka bukalah mata hati panjenengan mulai hari ini dengan memperhatikan ayat-ayat Allah dan juga hujah-hujah dari baginda Rasulullah SAW yang melalui hadis-hadis. Nah, ayat ini tadi muhasabahnya kepada dzalikal kitab la raiba fihi sudah sangat terang benderang, tidak ada keraguan-keraguannya. Bolak-balik ini akan tetap di situ. Lalu dengan buka surat Al-Mu'minun surat ke-23 juznya 18 ayatnya 99. Surat ke-23 99. ayatnya 99 kali ayat 100. Surat ke-23 Al-Mu'minun ayat 99 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un
menuju ke 100 ada waqaf lam alif, maka kaidah membacanya kita tidak boleh berhenti. Upayakan untuk tidak berhenti. Inilah pembeda kita membaca Al-Quran dengan Quran. Jadi kan Quran mandiri sak siri-siri, nggak akan pernah disalahkan oleh saya. Jadi kalau pas ketemu ini tolong diperhatikan. Hatta idza ja'ahul mulku qala rabbirji'uni la'ali, langsung nggak ada jeda. Maksudnya itu ya seperti itu dulu turunnya seperti itu. Rasulullah kalau baca pada saat di ayat itu nggak pakai berhenti. Walaupun banyak. Insya Allah ini yang barokah kita membaca itu kalau memperhatikan yang begitu-begitunya. Maka ketika irji'uni la'ali a'malu salihan ifadih salihan fima taraktu kalla omah gitu gitu cok terus toh kita Quran lagi sih alon-alon jadi semua apa sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa sehingga kalau nekani ahadahumul ing salah sijine iyo kufar al mautu opo mati qala mongko matur iyo ahaduhum rabbi duh pangeran kula irji'uni mugi mangsulake panjenengan engkau. Jikalau kematian datang pada diri seseorang, dari seseorang yang diceritakan di sini orang kafir. Karena gaya pula menyebut orang kafir itu jangan berpikir Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Jangan berpikir begitu, salah dengan kalau punya pesan. Kafir itu atau kufar orang yang tidak bisa mau menerima kebenaran. Ada nggak orang sing KTP Islam tapi mau melaksanakan daripada perintah Allah? Ya. Kan berarti tertutup. Dia menolak. Kufur itu cara umum menutup diri. Mau aku. Karena ini aku Islam, ya semua bisa. Apa bukti gitu loh kali ini? Kita sudah lihat KTP jelas lah tulisannya Islam. Jadi ini saat dereng ini ningali kafir rencana, lihat kafir itu. Seberapa kita tertutup terhadap kebenaran Al-Quran. Serius. Ini kan pun mikiri kafir itu tombol. Ini diri akan buatan salah. Jikalau kematian itu datang kepada seseorang yang kafir, awas kafir itu lihatnya ke arah sendiri. Qala rabbirji'un, maka biasanya mereka tuh berkata kepada Tuhan, ya Allah, tolong kembalikan lagi saya ke dunia. Loh, ngapunten nggih, ini roh keluar, jelek. Itu langsung minta dikembalikan. Dan nunggu lama, ya Allah kembalikan. Karena kebenaran udah disaksikan loh saat itu. Oh, ternyata mati itu hak, kayak gitu ya. Ditanya dalam kubur itu hak, ya kan begitu loh. Ketika itu semua disaksikan, roh itu sadar. Oh, benar kabeh yang diceritakan dia. Ya Allah kembalikan saya ke dunia. Itu ucapannya semacam itu. Itu semua kebanyakan minta dikembali. Ulo kita ngotot betul pasti minta dikembalikan. Karena apa? Tahu bagaimana pentingnya arti hidup di dunia untuk kebaikan. Kalau saat ini belum, kebaikan itu betul ketinggalan. Sir kuwe. Apa dengan opo itu istilahnya gitu. La ali menawa kaulo akmalu iku amal kaulo solihan kanti amal sahih fima wonten perkawis taroktu ingkang sampun nilar kaulo kala ora bisa. Innaha sejatine yo kalimatun iku kalimat kang utawi yo ahaduhum qailuha iku ngucapake kalimat wa mewaraihim lan iku saking ngarepe ya ahaduhum barzahun utawi kang alang-alangi ila yaumi asus tumeka dina ditanekake ya ahadu hatta ida jaa sehingga tatkala nekani ahadahum ing salah sijine kufar mana tadi
La ali menawa kaulo akmalu iku amal kaulo solihan fi ma taraktuhu kala kanthi amal saya wonten perkawis ingkang sampunilan kaulo ingkang boten saged dilampahi. Berharap dikembalikan ke dunia untuk kembali akan melaksanakan sebanyak-banyaknya amal soleh. Kalau di apa ya? Diumpamakan di letak sholat pawon wae bang sallallahu alaihi wasallam. Saya akan isi hidup saya dengan berzikir saja. Saya akan isi dengan sedekah saja. Malaikat mau kasep. Kasep sampai mending namanya kasep mending telat. Ya, udah habis karena tidak ada kesempatan waktu kita hidup 2 kali. Dan ngapunten, sepanjang saya sejarah menikmati zikir kepada Allah, pernah suatu saat diberhentikan satu jangkauan untuk melihat. Cuman sehari beneran di dunia itu cuman sehari, nggak lama. Kita itu hanya tertipu adanya siang dan malam. Tolong dicatat nih. Kita tertipu dengan adanya siang dan malam, sehingga perhitungan waktu kita di dunia berjalan. Coba satu waktu jenengan jeneng hitung berapa jalan? Dino kan tidak bisa. Orang harinya tetap gini aja. Jenengan hitungnya berikut. Tidak bisa. Terjadi perhitungan karena terjadi siang dan malam. Dan di Al-Quran diterangkan siang dan malam itu memang dibuat Allah untuk membuat jenengan itu rakroso menjalani hidup di dunia. Ya hanya sebentar itu. Ketok esumpi. Aku sudah nih Rasulullah kurang 10 tahun. Terus kalau usia Rasulullah 63. Nah aku saiki wis sudah berarti kurang 10 tahun. Yo enak lah kalau istilahnya sistemnya itu ada hitungan apa estimasinya yang jelas dari 60 kurang 3 tahun. Orang ceblok kadang umur selawe ya ceblok. Gitu kan. Umur 15 tahun juga udah baru lahir hanya beberapa menit udah. Nah, jenengan sudah dikasih kesempatan di dunia ini sudah berapa jam? Sudah beberapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun? Menikmati nasi sudah, ya kayak menunggu, gitu kan? Menikmati air ya seperti itu. Ada kenikmatan yang lebih besar sedang Allah janjikan untuk panjenengan. Yang itu abadan tidak ada batas. Jenengan teng mriku badhe mangan manis-manis akar ora usah wedi kolesterol. Kan di sana enggak ada kolesterol. Terus jenengan mau apa sih? Yang saat ini gejolak nafsu syahwatnya tinggi. Tapi yo wedi, kok maksiat nek anu ngomong wedok yo tenang. Tangan aja sawat jenengan. Besok ning kono diumbar bareng-bareng. Loh iya. Los kan di sana. Kalau sekarang ini wajah menang tirakat. Karena memang dibuat indah, semua dibuat indah di dunia. Tapi ingat, semua yang tampak itu semu. Contoh, jenengan merasa punya teman dalam hidup yang sudah berumah tangga. Gini bukan? Ujung-ujungnya pas turun ini budal dewi-dewi. Ini bukan? Mas, coba tinggal aku ya. Umpaman jenengan ini. Kepedian seolah-olah suaminya selalu di sampingnya. Ngomong kosong bullshit itu. Turu blek cot iki budal dewe-dewe. Gak mungkin gandengan tangan budal bareng di Jakarta Jakarta enggak. Ada yang satu ke Malaysia, yang satu ke Amerika. Malah mau bisa dicegah. Orang kebebasan sudah diberikan kepada jiwa. Jadi jenengan ora usah lebay. Nek ora itu ganti-ganti teko bojo ora usah nesu. Karena apa? Yang tampak ini semu memang. Cari cinta sejati kadang-kadang itu gini. Ada istri itu tampak cuek, ada laki ini belum terus bingkam ya. Serius itu. Kebalikan juga begitu. Kadang ada tampak suami itu cuek gitu. Aslinya perhatian. Perhatian kan gak mesti kudu nyopon, mesti disopon. Kalau ini diperhatikan, kita harus dewasa dalam memahami hidup. Dalam memahami hidup, bahwasanya perhatian yang utama kita harusnya kepada Allah. Sebagaimana Allah perhatian kepada kita 24 jam. Apa dengan zikrullah? Saat titip napas jenengan tuh keluar masuk aja diculno sampai naik. Los, jangan kasih dikit, nikmat. Dengan mengingat yang memberi terus.
supaya apa jenenge latihan. Ya latihan toh. Wah nek pas lagi kiambak ngeten iki apalagi lagi dengar pengajian itu saya terbawa. Pikir katakan ngoten. Mungkin jenengan langsung biji kula kalian ngetik pikir kula mboten karo-karuan enggak apa-apa. Tidak ada salahnya, tidak ada ruginya orang terus berlatih. Karena apa? Detik terakhir ketika napas ini keluar, jelas ketika hal sudah dilatih selalu ingat kepada Allah, insya Allah husnul. Nah itu harapan kita. Kalau sering mengingat ketika masuk dan keluarnya nafas, yang paling ringan itu kan ismul dadnya. Allah kan begitu tuh. Tapi nek kowe yang berwujudnya beridisi, jangan tidak diperkenankan di dalam fikihnya. Allah warat sampai sudah paling dihitung itu berapa kali ini. Tapi kalau yang sudah apunten ini sudah tingkatnya tinggi, di sini sudah bunyi sendiri, dek 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 setiap jantungnya itu Mbah Abdullah Hamid Pasuruan, mohon maaf, itu tingkatnya sampai detak jantungnya setiap dek itu sudah ismultan gitu ya. Itu aman, kemana aja mau masuk kamar mandi kan di dalam. Nah, yang ini kan tingkat latihan kita ini kelas TK ini, kan kita kelas TK loh masih. Dibunyikan nggak apa-apa, dikit-dikit buangnya masuk ke marah. Kalau dikit nggak akan marah. Dilatih. Kalau Hadratus Syekh Yai As'ad itu nafasnya, beliau punya makom sendiri-sendiri tuh. Ruang masuk nafasnya itu sudah otomatis. Tidur pun bunyi bu. Wah. Kalau Mbah Abdullah Hamid detak jantung, ini yang lebih sulit. Kapan aku putus? Nah, sedang kita sendiri masih terikat ruang dan waktu di dalam minyak Allah. Kok sakit kok tinggi? Subuh, asar, duhur, asar, maghrib, isya. Ini namanya ingat terikat dengan ruang dan waktu. Ruang artinya tempat di mana kita sholat. Waktu artinya di mana kita waktu sholat. Ini ini kalau Gusti pas waktu ini sholat. Nah, para wali-wali Allah itu ingatnya sudah 24 jam. Sebagaimana Allah pun mengingat semua hambanya, memperhatikan hambanya selama 24. Jadi ibarat cinta itu pada 100%. Terus di sini di Al-Mu'minun ayat 99 100 Allah menceritakan tentang sesuatu yang tidak pernah kita alami kalau sebelum kita mengalami mati. Mugi-mugi kula saged amal ingkang soleh kangge sesulihan menapa-napa ingkang sampun kawula tilar. Artinya mudah-mudahan saya bisa melaksanakan sebanyak-banyaknya amal soleh yang sudah selama ini kita abaikan. Harapannya roh kembali itu. Lalu Allah menjawab di dalam Al-Quran itu, innaha kalimatun huwa qailuha. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya kalimat itu ya apa gitu? Ya kalimat sia-sia saja ketika mereka mengatakan semacam itu. Sudah nggak ada perhatian lagi untuk kalimat-kalimat. Kata Allah sudah selesai, finish. Tapi jenengan pasti akan bicara semacam itu. Wa min waraihim barzaun ila yauma yub'atsun. Ono barzah atau aling-aling kang ngalangi awake dhewe bali menyang dunya maneh. Nganti tekan dinone manungsa dibangkitkan pada hari kebangkitan. Disebut barzah itu adalah satu alam yang Allah buat yang membatasi antara dunia dan akhir. Jadi diapit begini, ini alam dunia, ini alam akhirat, barzah itu di tengah. Dia nggak bisa ke sana, sudah nggak bisa ke sana. Dia buruk, tapi ingat, ruh ini di sana, dia sudah akan pastinya bertemu dengan komunitasnya. Sing biasa itu kang rumpi akan kumpul sama yang rumpi. Itu pasti. Yang senang membahas keilmuan akan kumpul dengan yang membahas keilmuan. Yang senang sedekah
dan amal jariah, sedekah, zakat, jangan dikumpulkan di sana. Ya, saya. Iya. Topik bahasan mereka sampai dia di Yaumul Ba'ats, hari berbangkit, sekitar kesukaannya itu, sing seneng dikir itu dikumpulkan sama yang dikir. Nikmatnya di situ. Nah, nek sing ora karu-karuan, yang ora karu-karuan itu, yang artinya gak jelas lah. Ya otomatis, mohon maaf, siksa kubur akan berjalan. Siksa kubur itu akan berjalan. Oleh karena itu, kalau jenengan percaya adanya mati, maka kita harus mempersiapkan mulai saat ini. Baik, jangan sampai merasa lebih muda, sampai masih lebih banyak kesempatan. Jadi kapan saja panjenengan ginilah. Nilai daripada agama Islam itu sebetulnya sudah ada pada kalimat pembuka. Gini loh. 30 juz Al-Quran itu sudah disimpan pada 7 ayat ya, namanya Fatihah. Ini ngapunten, ini simpel untuk mengamalkan Al-Quran ya. Ngapunten sekali lagi. Tolong jenengan perhatikan. Jenengan hafal 30 juz mumet. Karena kan gitu ya. 7 ayat jenengan masih pusing ya kalau paham yang 7 ayat. Ada satu ayat yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Itu cuma konsepnya satu. Bismillah ketika jenengan sudah di dalam kehidupan yang Allah berikan. 2 jalan ini aja sampai tentu. Setiap saat dan waktu. Rahman, Rahim. Kalau Allah kan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jenengan bisa mengamalkan 2 ini saja. Kasih dan sayang. Sudah, kepada siapa? Kepada siapa saja. Kepada siapa saja kasih dan sayang. Kalau jenengan malah fokuskan kepada satu, itu kok kecewa. Kasih sayang saya curahkan sepenuhnya untuk suami saya, Pak. Atau kasih sayang saya curahkan sepenuhnya untuk saya. Ujungnya kecewa. Karena apa? Yang jenengan curahi cinta kasih sayang sepenuhnya atau kepada anak, semuanya akan tiada, tidak abadi. Kalau yang sepenuhnya kepada Allah, bagaimana aplikatif cinta dan kasih sayang kita kepada Allah itu kita aplikatifkan kepada sesama. Kasih dan sayang. Jadi ajaran kasih itu sebetulnya sudah milik kita, bukan miliknya tetangga. Jadi yang saat ini gembar-gemborno kami agama kami agama kasih, tolak. Islam itu belum melakukan kebaikannya sudah memproklamirkan dulu, awali segala sesuatu amal ibadahmu, setiap kegiatanmu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya jenengan ini gini, pun muni Bismillahirrahmanirrahim, tidak melakukan aktivitas, maka hanya 2 di dalam hati dan pikiran kita. Aku untuk kebaikan semua ini dengan pacaran kasih dan sayang. Aman buat nanti yang buat. Baik yang bawa mobil mau parkir pilih. Apa deh? Parkir di sini. Ini rezeki untuk tukang parkir. Belum bisa dengan naik sudah mikir rezekinya dia. Yang parkir sudah begitu. Karena kasih dan sayang, aku lagi mobil, tapi ini mobil dulur orang, tapi dia jogon. Oh, masih nabrak, ibu dah diluruskan. Perhatian kan sama jenengan. Jenengan setelah belanja perhatian sang parkir, jenengan balas dengan cinta juga. Ada kecil. Antara regoni mobilin kalau dia parkirnya waduh, bapak tersebut. Tapi di situ kan ada cinta. Di antara pemilik mobil dan tukang parkir. Indah oleh itu loh. Maka hal itu juga diterapkan di mana saja, kapan saja, dimanapun dan dalam saat. Jangan menunggu momen Muharram, eling anak yatim. Iya yatim. Jadi setahun sepindah eling anak yatim kapan? Muharram. Walaupun itu pendidikan ya, teman-teman yang menyelenggarakan momen-momen itu bentuk apa ya? Support untuk mendorong kita ingat itu. Tapi kita sendiri yang diingatkan jangan pas momen aja. Bisa sir-sir itu Pak, jadi kan cepatin aja. Nah dari itu kesuwen, koneksi tinggi cair, kita menggunakan tema tamblobi. Biasanya itu luput, biasanya itu terus luputnya itu. Sudah saat itu jenengan ada
di depan mata jenengan anak yatim kasih seiras panjenengan. Karena Allah menilainya bukan berapa jumlahnya, tapi kasih dan sayang kita itu yang dihargai oleh Allah dalam bentuk perbuatan. Sehingga ayat yang 99 dan 100 di dalam surat Al-Mu'minun itu tidak jenengan alami nanti. Boten di alam Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Al-Quran 30 juz tidak akan pernah apa yang sudah Allah kun katakan itu tidak terjadi. Pasti akan terjadi. Oleh karena itu saya berharap adanya kegiatan tadabbur Quran di sini. Mari kita berubah, belajar. Kalau kita sudah dikatakan sebagai hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah, paling tinggi derajatnya, ayo kita buktikan sampai di mana ketinggian derajat kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, 17 kali kita membaca Al-Quran di dalam sholat dengan membaca surah Al-Quran. Itu yang kalau penuh. Kalau yang penuh 17 kali kita baca. Makanya orang yang paling besar jasanya di dalam kegiatan syiar agama dalam ibadah sholat itu sanes imam, tapi muazzin. Dan itu asli sing tukang ajak syiar niku kedudukannya tinggi sekali dia. Pengganti Allah untuk memanggil manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kan pulau wastani itu panggilan sinten Jawa sinten? Panggilan siapa? Panggilan sinten? Dengar adzan itu. Panggilan sinten? Panggilan Allah. Buatan mungkin jenengan jawab gara-gara sing adzan Pak. Panggilan sinten niku Mbak? Panggilan Pak. Enggak ada. Sing adzan nama Pak Subhan itu panggilannya Pak Subhan. Enggak ada. Itu panggilan Allah. Enggak bisa kita hindari. Jenengan mau apapun, mau pura-pura enggak dengar, hati jenengan dengar. Sudah harus dikasih parakan. Mau tidak akan pernah rugi tinggal. Selesai kan belajarnya. Kalau masih ternyata berubah, pokoknya malamnya harus selesai. Dia selesai kerja, karena ada waktu lembur, lanjutkan dong. Tapi hak Allah itu jenengan tidak tunda. Ngerti loh, jenengan nek di nopo-nopo nek gak pengen ditunda. Maka jenengan nek ditimbali Gusti ini kok nunda. Ini ciri-cirinya semacam itu. Wali itu sekali Allah katakan itu lali, udah itu, tidak pakai tanya. Itu lebih di nopo, enggak ada. Jenengan nek di pasta ini kan ditimbali kan ini kok sakit. Mungkin ngeten. Padahal kita niki bangsa Jawa, tapi wateke kaya Bani Bani Israil itu kalau diperintah itu akan pertimbangan. Di Al-Quran diceritakan Nabi Musa diperintahkan Allah, hai Musa, perintahkan umatmu untuk menyembelih sapi. Dan Israel bilang, beliau sapi. Sudah, balik lagi. Sapinya pikir, jalan nomor sudah. Dijawab lagi. Balik lagi. Alit nawakan. Dibilang, balik lagi. Niku sing cacat nomor sempurna. Jadi seperti itu endingnya nggak mau. Pertanyaan itu hanya untuk menolak sebetulnya. Hanya itu alasan penolak saja. Nah, harapan saya darah-darah Bani Israil ini jangan mengalir kepada diri kita terhadap semua apa yang diperintah Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Sekali Allah perintah, jalankan, jawabannya langsung. Lapangan siap. Udah. Ojo, jangan dipikir ini kok nyobo. Gak usah. Karena apa? Apa yang diperintahkan oleh Allah itu baik pasti untuk manusia. Apa yang dilarang oleh Allah itu pasti tidak baik untuk manusia. Itu sudah harus menjadi yakin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah,
Al-Quran turun bertahap kepada baginda Rasulullah. Kenapa dibuat bertahap? Orang langsung masuk 130. Satu hal, manusia itu sifatnya perlu. Makanya itu alasannya babi direkam karena kita sering lupa. Mungkin kita tayang ulang, dengan melihat tayangan ulang itu dapat mengingat kembali flashback review kejadian pada hari ini. Oleh karena itu, kenapa Fatihah itu disebut Sab'ul Masani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang? Karena kita memang lupa. Padahal jenengan yang tinggalkan mungel, coba baca surah Al-Fatihah, hafal. Lupanya itu bukan kepada tekstualnya, tapi lupa di dalam mengamalkan. Itu maksudnya lupa tadi. Kalau tekstualnya enggak mungkin. Jenengan sering baca, enggak. Tapi mengamalkannya, yang kita tuh sering lupa. Asik dengan diri. Sekarang ini sampai musim orang asik dengan diri, sampai seolah-olah orang yang ada di sekitarnya itu terabaikan. Padahal ya buat dibeleger, orang tidak omong bisa karo benda segi 4 itu. Betah mau ya jam-jaman. Ning samping iki urip bernapas ora bisa omong. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah subhanallah. Tolong, ini yang mulai kita membuat tertutup hati kita itu di situ. Ya nek kalau jenengan asik di ngapunten ya. Kalau yang jenengan amit ya jenengan meteter itu mungkin sekarang lagi ada Al-Qur'an apa? Iya, kita. Jenengan asik gak apa-apa, di sini berjalan loh. Di sini berjalan, arahnya vertikal. Nah, ketika itu chatting, sini berjalan, tapi mulak nih untuk mereka berjalan di dalam emosinya sendiri, tidak lepas, sehingga ujung-ujungnya stres, capek, lelah. Ini yang membuat kita apa nih? Usia muda sering cepat tua, stres dibuat sendiri, mulak, emosionalnya bergerak di dalam. Kan asik dengan tulisan loh. Kita lihat itu tulisan membentuk emosi. Nah ini urip loh Pak, meleger bernapas di samping kita. Ibu tidak omong, jadi sombong, sehat pogat, sekarang mau urung. Jangan asik di sini. Wah, ini merusak tatanan hidup. Aduh. Yang kedua, ini tolong perhatikan. Jadi saya istilahkan kita belajar sama orang bisu. Ini bagaikan orang bisu. Tidak ngomong. Ini saya ngomongkan, dan munio, tidak bunyi dia. Tapi ketika saya berhadapan dengan dia, terjadi dialog, komunikasi. Dan ini langsung panjenengan dengan Allah. Indah betul. Indah. Lanjenengan gesah-gesah karo tulisan. Tulisan itu ora muni, jenengan muni-muni dhewe lho. Tik. Karena balasan kan tulisan dengan tulisan. Lanjenengan kan mulak muni-muni dhewe diwaca-waca dhewe. Tulisan itu walaupun itu ada balasan dari Tuhan, itu bacaan itu kan jenengan yang memprosesnya. Ngetik kita ya, tik. Mikir, ngerasane, pikirin, tik, dibalasi tulisan. Tulisan itu kita baca lagi, tik. Akhirnya mulai di sini perasaannya. Akhirnya gampang stres. Ini biasanya orang yang semacam ini biasanya sudah mulai terputus ya hubungan sosial. Nggak baik. Naik wes ini biasanya akan membentuk sikap yang namanya individu. Wis tolah, kita sadari bersama itu memang canggih, saya akui. Punya jenengan itu canggih. Punya saya aja mungkin saya mahal. Tapi aku ora kaget. Oh, betul bu sini kerja kalau telepon. Kan gitu tuh. Kalau ketemu pun mungkin dia tutup, kok boleh. Tapi kalau ini benar mati. Selama ini nggak ada yang pernah bilang kalau ini canggih. Kalau saya katakan ini canggih, saya nggak nulis, sudah ada tulisannya dulu. Saya cuma diem, tak puas. Habis itu selesai saya melihat tulisan, saya menemukan sesuatu yang lebih berharga lagi. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Nikmat toh, jalannya semakin terang. Nah, jenengan meteter dengar PHP catat, bukan dari tidak tahu menjadi tahu. Tambah cumpat nih, munyet nih kono perkara. Nggak ada solusi.
tolonglah kita gunakan keluangan waktu kita untuk menyentuh Al-Quran. Ini mushaf tinggalan daripada Sayyidina Utsman. Ini satu perjuangan yang harus kita hargai. Kita menghargai peninggalan daripada sahabat itu bagaimana? Ya kita baca tinggalannya ini. Coba jenengan bayangin, Sayyidina Utsman itu pada saat itu seandainya tidak diberikan satu intuisi, dorongan kalbu di dalam dirinya, hidayah dari Allah untuk menghimpun mushaf yang berserakan, untuk menghimpun para hafidz saat itu, lalu dibukukan. Sekarang itu kita belajar Al-Qurannya bagaimana? Mbak mati, bapak mati, sing hafal Quran, hilang Pak Al-Quran. Maka hargai ini, hormati, walaupun kertas ini yang buat manusia, yang nulis manusia, ketika disentuh diisi dengan kalam Allah, maka akan berubah fungsi dan manfaatnya. Kenapa? Kalam akan terus berjalan pada setiap zaman dan hidup. Jadi Pak, ayat-ayat ini kalian itu akan terus berjalan mulai jenengan di dalam kandungan. Ditulis buat tentang mereka. Di dalam Al-Quran menciptakan tentang terjadinya janin enggak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika kalam itu berjalan, kejadiannya pun berjalan. Ketika mengatakan terjadinya pengingkaran perjanjian antara umat Islam dengan orang kafir, kalam berjalan, kejadian berjalan, lahirlah surat atau Taubah. Jadi kalam ini kejadian, nggak bisa jenengan hindari. Ulu nafsin dha'iqatul maut, ayat betul. Ayat, kejadiannya ada nggak? Ada. Jadi Al-Quran ini karena menghimpun dulu kejadian-kejadian yang dulu, sekarang dan yang akan datang. Kalau kita mau mendekat kepada yang Maha Tahu, maka kita akan diberi tahu. Pun endingnya enggak. Kalau kita mau mendekat kepada yang Maha Tahu, akan diberi tahu. Ingat, ayat ini yang bersifat menerangkan, diterang. Kalau jenengan tidak dibimbing Allah, buat jenengan itu hafid, nggak akan pernah tahu muhasabah ayat itu dengan ayat yang lain. Bingung jenengan. Tekstualnya ya tahunya surat, sing dibahas itu, padahal di balik itu antara ayat satu menceritakan ayat yang lain ada rahasia dengan rahasia yang sedang ditutup oleh Allah, hanya akan dibuka kepada hambanya yang dikehendak. Oleh karena itu saya berharap momentum kita di hari Jumat ini akan mendorong panjenengan di rumah lebih banyak membaca Al-Quran daripada untuk kegiatan-kegiatan. Ingat, kita pulang tidak menunggu dimanapun, dalam keadaan apapun, keadaan siap atau tidak, jadi kalau pulang saja. Dan penyesalan itu kalau kita perhatikan pada ayat 99 dan 100, datangnya di belah. Kata Allah, innaha kalimatun huwa qailuha. Kata-kata yang semacam itu, kata-kata mereka saat itu sia-sia. Tapi dia ngomong, "Bunkah?" Karena itu saya pada siang hari ini mengunci daripada kegiatan pada malam hari ini sampai di sini. Monggo saya berharap ini satu dulu ya ngaji. Oke, dari stres. Saya ini berharap saya baca Fatihah 3 kali, kita mengumpul bersama. Kita habis itu baca Yasin. Habis itu kita berdoa bersama. Mudah-mudahan panjenengan semua yang hadir sak keluarga ini dilindungi oleh Allah dari wabah. Amin. Yang kedua, dijadikan orang-orang yang soleh dan soleh. Amin. Diluaskan rezekinya agar kita dapat beribadah lebih baik lagi. Amin. Alhamdulillah. Yang tidak hafal dibuka surat Yasin. Saya ingin bunyi Yasin. Nanti biasanya nakalan, aku hafal Yasin tak bunyi Fatihah. Janganlah, kita ambil Fatihah. Saya niat tadi dari rumah, aku nanti ngajinya sampai di sini. Selebihnya sambil menunggu waktu istirahat sore, saya isi dengan doa bersama. Karena kondisinya kita darurat ingin pulang. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Al-Fatihah.
segenap guru-guru kita, para mujahid pejuang syiar agama kita yang telah kembali di sisi Allah dan yang masih hidup. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ala hadiniyah ala kuliniyatum soleh. Aku hadiahkan atas niat baik seluruh yang hadir pada siang hari ini dan segenap keluarganya ya Allah. Ampunilah segenap dosa kami dan keluarga kami ya Allah. Bimbinglah kami untuk berusaha dan lebih kuat untuk berjalan di jalan yang lurus. Jauhkan kami dari segala bentuk fitnah dunia yang membawa kami kepada kehancuran sebelum Engkau hancurkan ya Allah. Lindungilah kami dan keluarga kami dari wabah, penyakit yang sedang Kau turunkan di atas kita. Selamatkanlah seluruh keluarga dan keturunan kami. Angkatlah ya Allah wabah ini sebagai bentuk permohonan ampunan kami kepada Engkau ya Allah. Innallaha ghafurur rahim. Luas dan lapangkanlah serta karuniakanlah rezeki-Mu yang baik dari sisi-Mu kepada kami, untuk kiranya dapat kami gunakan untuk beribadah kepada-Mu. Sebelum kami menyesal sebagaimana yang telah Engkau firmankan tadi ya Allah. Kami menyesal karena tidak sempat beramal soleh sebanyak-banyaknya. Maka luas dan lapangkanlah karunia dan rezeki-Mu kepada kami, lalu bimbing hati dan pikiran kami untuk seluas-luasnya dapat membelanjakan karunia dan rezeki-Mu di jalan-Mu ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulku samawati wal ardi wa yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in qadir. Walladzi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wallahu ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'malun. Lahu mulku samawati wal ardi yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil laili wa wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati wa rahman. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar kabir subhanallahi min syarri wallahu al-halikul barul sabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa shalli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. La latifan bi halki ya aliman bi halki ya qabiran bi halki ya latifan bi halki ya aliman bi halki ya qabiran bi halki ya latifan bi halki ya aliman bi halki ya qabiran bi halki ya Allah, pada siang hari ini kami berkumpul di mana menjadi tempat pusat pemerintahan sebuah kabupaten Banyuwangi. Kami yang semua ada dalam tempat ini, ya Allah, mewakili seluruh rakyat Banyuwangi. Kami mohon ampunilah segala dosa kami. Kasihanilah kami yang lemah tanpa daya. Kami yang fakir miskin tanpa memiliki apapun di atas muka. Kami yang hina dan penuh dosa tanpa memiliki kebaikan apapun. Engkau zat yang maha suci dan maha agung. Kasihanilah kami, ya Allah. Angkatlah wabah ini, ya Allah. Angkatlah wabah ini, ya Allah. Angkatlah wabah ini, ya Allah. Gantilah dengan cinta dan kasih sayang-Mu kepada kami, dengan cahaya iman dan Islam yang lebih kokoh, dengan menggantinya dengan datangnya rahmat yang lebih baik untuk kehidupan kami dan anak cucu kami nantinya. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ampunilah dari semua dosa kedua orang tua kami dan kesalahan mereka. Terimalah seluruh amal baik beliau orang tua kami yang sudah kembali di sisi-Mu. Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma firli dunubi walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma firli dunubi walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, kasih dan sayangilah kedua orang tua sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil, baik orang tua kami yang masih hidup maupun yang telah kembali ke sisi. Sayangilah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, luas dan lapangkanlah karunia dan rezeki kepada kami. Gerakkan hati kami dengan keluasan dan kelapangan rezeki atas kami, untuk semakin banyak kami belanjakan di jalan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, bimbing kami setiap saat dan waktu dengan cahaya Al-Quran di setiap nafas kami. Ya Allah, ya Tuhan, kami apabila di dalam pandemi ini Engkau tetapkan kami termasuk orang-orang yang Engkau kehendaki pulang dari jalan ini, maka jadikan akhir kami husnul khatimah, ya Allah. Jadikan akhir kami husnul khatimah, ya Allah. Jadikan akhir kami husnul khatimah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kuatkan iman kami sampai akhir hayat, ketika ajal menjemput nyawa kami. Hanya Engkaulah di dalam hati dan pikiran kami. Ya Allah, kabulkanlah doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
ada kesempatan masih. Ayo. Mbak. Aman ya? Pak, kesempatan Mbak. Bagas. Silakan gas. Kesempatan. Iya. Ayo. Ya kemarin kalau beliau sudah connect langsung dengan saya. Sudah. Oh. Yang lain. Pertanyaan jangan simpel gitu. Kesempatan. Ayo, siapa yang punya? Nanti bertanya yang belum. Gak apa-apa ya. Itu orang gelisah. Kalau spesifiknya nggak ada, karangan itu nggak. Nabi dalam hadisnya kalau kamu gelisah baca ini gitu nggak. Iya. Tapi kalau di Al-Quran saya kan sudah pernah bilang Al-Insyirah itu adalah salah satu surat ketika fa'ina ma'lusir surah ina ma'lusir surah itu artinya melapangkan. Itu dadanya dengan yang kemarin saya bilang Kemarin KPK baca surat Al-Insyirah terus di dalam surat terus karena nggak ada lagi obat itu cuma satu nih wa nunazzilu minal Qur'an wa huwa sifat wa rahmatul lil mu'minin. Kalau jenengan percaya ini firman Allah, maka apapun permasalahan jenengan akan selesai dengan ayat-ayat. Baca ulang lagi. Itu hilangnya nggak terasa. Oke, monggo sing ini. Baca dulu. Yang bisa ditanya. Meskipun Ayo ditapok itu ngumpul. Kalau saya mau belum ditapoki, ini kerasa tak itu. Enggak, Pak itu pun tidak mau tanya, nanti ditanya. Ya, kamu sudah baca terus kan? Gitu. Ya. Firman. Siapa mau nikah? Siapa nikah? Kesempatan loh deh, ada dia lagi. Nggak kan? Ya kayak kemarin itu lagi belum jelas sama kita. Jadi di beberapa ayat itu kalau saya lihat di Al-Quran itu bahwa Allah itu sering bersumpah mengatasnamakan makhluknya. Sementara di beberapa ayat yang lain menyebutkan berjalan dengan menyebut nama itu dan sebagainya. Jadi lain makhluk ini diperintah untuk menyebut namanya. Tapi Allah itu kok sering menyebut nama makhluknya. Oke, saya halo, assalamualaikum. Iya, gimana mas? Iya, jadi kan berkemauan meluncur segera dijemput pasiennya. Kayaknya habis ngomong itu lagi. Iya, Allah ada contohnya wal asr di masa. Nah, bukan saya aktifkan karena saya ada tanggung jawab di sana. Sudah selesai. Tadi saya kenapa Allah itu bersumpah terkadang dengan makhluknya itu iki kajiannya wayang yang pesantren pola jenenge wedeni kuwi lho beneran Mas guys. Kalau saya buka di sini ada yang siap memahami, ada yang tidak. Bukan berarti saya membeda-bedakan karena takaran tauhid ini tauhid. Takaran tauhid seseorang itu antara satu dengan yang lain itu kapasitasnya berbeda. Yang pasti ketika Allah menyebut sumpahnya atas nama ciptaannya, kenapa tidak dengan dirinya? Dia bersumpah kan begitu ya. Dia sendiri sudah maha agung, lebih besar. Kenapa kok ciptaannya?
pada dasarnya aku tuh ini kecil aja. Alhamdulillahirabbil alamin itu. Ini Mas Bagas, saya pakai, tapi saya nggak maunya jawab itu, tapi saya nggak berani jawab langsung karena medan tempurnya yang kurang pas. Tapi saya gunakan dengan istilah lain yang nanti maksudnya disampaikan. Contoh alhamdulillahirabbil alamin, kalimat di ayat surat Al-Fatihah itu berlaku umumnya dari hamba kepada Allah. Begitu kan, dari ciptaan kepada pencipta. Tapi kajian syukur, ujian itu bisa berlaku istilahnya ada putus ala qadim. Atau Bible gitu. Ya kan, Bu? Anu Mas Wahid, putus ala qadim, dari ciptaan kepada pencipta. Ujian itu bisa berjalan ke situ. Umumnya kan gitu. Tapi tanpa sadar, kadang alhamdulillahirabbil itu berbentuk antara putus ala putus, memuji antara ciptaan kepada ciptaan. Contoh ini, begarapan Mas Bagus, wah, pijen. Seharusnya itu musyrik loh. Kenapa memuji kepada ciptaannya? Kenapa kepada enggak yang menciptakan yang pintar itu tadi? Itu antara ketemu putus sama putus. Jadi pertama itu umumnya ujian itu antara putus ala qadim, yang diciptakan memuji kepada yang menciptakan. Tapi realitanya alhamdulillah itu juga berjalan antara putus ala putus, antara yang diciptakan dengan yang diciptakan. Ini jenengan masih bisa jumpai, tapi bisa jadi ketika itu ada qadim ala qadim. Sing gawe urip muji sing gawe urip. Gambarannya jenengan berarti lah ada dua. Bukan begitu. Lah alhamdulillahirabbil alamin ini mesti mongol sinten? Firman alhamdulillahirabbil alamin pertama kali ini mesti mongol sinten? Hah? Itu rada bingung kok nek tahu ini. Ini isi paling kulitnya ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Firman pertama kali ini yang ngomong begitu siapa? Allah kan ya. Lah Allah itu berarti memuji siapa? Memuji dirinya sendiri. Inilah istilahnya qadim ala qadim. Dia Allah memuji dirinya sendiri. Paham ya? Ada saatnya juga Allah memuji ciptaannya. Qadim ala kudus. Larinya ke sana. Mau kepada dirinya aja beliau memuji. Di dalam proses perjalanan daripada ujian ini ternyata terjadi antara kudus ala kudus juga ada kalanya dia akan sebetulnya itu dia bersumpah atas nama demi masa. Maksudnya ketika Allah menyebut hambanya ini pasti ada rahasia di situ, rahasianya dia sendiri gitu loh. Kan aku di sini loh gitu loh, paham gitu. Wal asal demi masa. Nah, ketika Allah itu menyebut sumpahnya atas ciptaannya seolah-olah masanya ciptaannya. Padahal hakikat masa itu sendiri dia di dalamnya suruh nyari. Kayak ini pertanyaan jauh, tapi di sana itu jangan di sini. Kelenger yang masih belum sampai ke sana. Oh ini gitu. Serius. Jadi gambarnya gitu. Saya jawab pakai yang paling ringan untuk membahasnya. Kalau yang mau ke dalam, Mas Bagas muncul aja. Orang bayar. Paling bingung. Buka lebar gas. Ayo kesempatan. Tapi gitu ya. Memang akhirnya biasanya. Sama Pak Angga di Sabtu gitu. Jadi Tidak gini, Pak Ang sendiri, kamu sendiri. Jadi gini, memang begini, ada keilmuan yang boleh dibuka secara fair, terbuka. Artinya yang itu dari kalangan tingkat 1, 2, 3 semua nerima. Tapi ada yang di kalangan tingkat 2. Karena apa? Memang Al-Quran itu bertingkat-tingkat untuk dipahami tafsirnya. Gak hanya sebatas yang barusan saya baca. Ini kalau nanti saya ketemu sama santri saya yang di tingkat di atasnya, bunyinya nggak begini nanti tafsirnya. Karena apa? Al-Quran itu wahyu yang bersifat universal, bukan dari Arab ke Indonesia, tapi bagaimana kita memahami apa yang dimaksud tuh Tuhan. Makanya tafsir itu ada tafsir Jalalain, kayak ini tafsir Al-Idris, ada tafsir Al-Qutubi, ada lagi tafsir Ilhamiyah. Itu hanya yang memang sudah cinta kepada Al-Quran, dekat dengan Allah, enak-enak baca itu seret itu ketika dihubungkan kepada ayat yang lain menemukan satu permasalahan baru. Bertemunya ayat dengan ayat itu muncul masalah baru. Dan itu biasanya rahasia di situ. Paham ya? Makasih ya Mas Bagas. Nanti di sana mau berdua ini bisa tahu 2 orang. Kalau banyak nggak mungkin terserah. Ya sudah lewat kita mau
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allahumma salli ala Muhammad